Masalah besar dalam pertanahan di Dago sudah ada sejak lama sekitar 40 tahun lalu. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak tahun 1980-an. Permasalahan dimulai dengan disalahgunakannya surat dari BPN ke Gubernur Jawa Barat, Memorial Lurah Dago oleh jaringan mafia tanah. Jaringan mafia tanah ini melibatkan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, oknum aparatur, dan oligarki semacam Iwan Surjadi PT Batu Nunggal dan juga Jo Budi Hartanto PT Dago Intigraha. Awalnya Asep Makmun adalah anak pekerja atau anemer bernama Ahya dan Didi Koswara adalah menantu Ahya. Kemudian bersama dengan kaki tangannya jaringan ini mulai mengintimidasi penduduk asli, merusak riwayat sejarah penduduk asli dan juga riwayat tanah. Lalu tanah adat dan garapan mulai diserobot. Dimulai dengan penyerobotan lahan, keluarga besar Nawisan bernama Tommy dan jalan warga sehingga muncul SHM Andidi Koswara seluas 80 meter. Lalu penyerobotan tanah Pak Bagio yang dipinjam Pak Slamet atau Pak Karto untuk masjid dan penyerobotan tanah adat dan garapan sekitarnya termasuk garapan Muhammad B. Yaman Cirapuhano 17. Sehingga muncul SHM atas nama Didi Koswara seluas 270 meter dan Ismail Tanjung. Ketika itu, Ketua RDW Soldua Dago Elos seluas 88 meter dan juga seolah memberi wakaf pada Masjid Al-Hikmah RT Uju Erayo 1, Kampung Cirapuhan seluas sekitar 100 meter. Setelah dibuatkan ajab oleh Meli Nathaniel, namun sertifikat hak milik muncul atas penjualnya yaitu atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, padahal pembelinya Iwan Surjadi. Tanah di sekitar Terminal Dago dan sekitar kantor pos juga fasilitas umum dialihkan secara sembunyi-sembunyi lalu dibuatkan PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter. Hal ini melanggar kesepakatan warga Dago Elos tahun 1997 dan juga kesepakatan warga Dago Elos dan warga Cirapuhan tahun 1999. Luas garapan Asep Makmun 280 meter, jadi 100 meter. Dan Didi Koswara dari 14 RB dibagi 8 orang menjadi Lifdi Snalvu. Padahal Asep Makmun dan Didi Koswara juga telah mengoper, alihkan dan mewariskan garapannya. Dan selanjutnya setelah sidang berlangsung data PBB itu terhapus dan menurut petugas PBB berubah jadi atas nama Dedi M. Saad. Dan sebelum itu Bu Raminten sepihak dengan tergugat telah bersiap lebih dulu. Silakan periksa berkas-berkas dan juga berkas putusan pengadilan untuk memahami lebih lanjut. Apakah ini kolusi gugatan Mueller atau gugatan Mueller yang masuk akal? Ini adalah kolusi gugatan Mueller bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller dengan tergugat. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter Didi Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% maupun 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, AIPAI. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Mueller durasi 4 jam 40 pm.
Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 1.200 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Oh janten bapak teh ngagales di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Makmun. Mohon. Terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu urang we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di Kilas galian dititipkeun gitu. Iya dicueul we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon ai kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Itu atas nama pembelinya itu Iwan Surjadi, penjualnya Ismail Tanjung. Sertifikatnya harusnya atas nama siapa? Ismail kalau penjual. Pembeli kan? Kalau jadi kalau pindah tangan ke pembeli berarti jadi Iwan Surjadi ya harusnya ya. Iya. Tapi ini kenyataannya setelah dibuatin AJB itu udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya, pembelinya Iwan Surjadi. Pada tahun 1992, 2008, dan 2012, terjadi beberapa kasus penyerobotan lahan. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan sertifikat tanah yang dipertanyakan keabsahannya. Bukti penyerobotan lahan melibatkan nama-nama seperti Iwan Surjadi, Didi Koswara, dan Ismail Tanjung. Juga Asep Makmun, Apus de Sukendar. Bukti peta sertifikat atas nama Rosid dan Triyono berasal dari Rahman Hadisaputra, keluarga Ewong binti Nawisan. Ada juga sertifikat atas nama Diman Adikarta bin Neh Emeh dan Eti serta Acik dari keluarga Neh Eyong. Kesaksian dari Pak Ada alias Suhanda, pamannya Asep Makmun, dan Didi Koswara menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah adat, tapi tilas galian pasir artinya Aigendom. Pak Slamet juga menyatakan bahwa Ahya, Didi Koswara, dan Asep Makmun adalah pendatang dan tidak punya tanah adat. EJB dibuat oleh notaris Meli Nathaniel, namun sertifikatnya atas nama penjual, bukan pembeli. Diduga kuat, Iwan Surjadi adalah oligarki mafia, tanah saling gugat tahun 2016. Maka, sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, atau Iwan Surjadi seluas 8,6,8 meter dan 270 meter tidak sah. Wakaf masjid seluas sekitar 100 meter perlu ditinjau. Dan dukungan Ustadz Diki Sulaiman Sarjana Pendidikan perlu diperiksa. Oknum tokoh masyarakat, oknum aparatur diduga kuat mendukung gratifikasi. Yat. Ponti. Polemik sengketa tanah di Dago antara gugatan dan kolusi saling gugat.
Asep Makmun menggambarkan bahwa Mueller tiba-tiba menggugat warga Dago. Apakah ini masuk akal? Dalam sidang, Asep menjelaskan keterkejutannya sebagai rakyat kecil yang seperti tak pernah berurusan dengan hukum perihal tanah. Padahal riwayat Asep Makmun bersama Iwan Surjadi dan pengacaranya menyerobot lahan penduduk asli, lalu kerap bawa-bawa LSM untuk menuntut ganti rugi ke damage, padahal bukan garapannya, dan juga garapan keluarganya sudah dioperalihkan, mau dia minta ganti rugi lagi, dan bagaimana bisa orang demikian tahun 2012 lapor ke polisi dan banyak catatan kasus pertanahan lainnya. Lalu apakah masuk logika Mueller tiba-tiba menjadikan Asep Makmun dan rekannya sebagai tergugat utama nomor 1 sampai tergugat nomor 4? Bagaimana cara Mueller menggugat? Bagaimana mungkin Mueller memiliki data detail tentang tergugat tanpa berkolusi dengan oknum tergugat? Misalnya, tergugat keluarga Udin Sudinta dan anaknya, Cepi. Pertanyaannya bagaimana Mueller bisa mendapatkan informasi secara detail tergugat keluarga Udin Sudinta, yaitu tergugat nomor 69, nomor 99, nomor 232, nomor 233, dan nomor 31. Mueller tampaknya mempersiapkan gugatan dengan matang bersama oknum. Tergugat yang notabene Ketua RW 02 Dago Elos. Sementara itu, Apud Sukendar tiba-tiba diangkat oleh Lurah Sebgai Ketua RW 1 Kampung Cirapuhan ketika masa pendataan, padahal Apud Sukendar bukan calon Ketua RW 1 Kampung Cirapuhan. Lalu bagaimana mungkin pendatang bernama Didi Koswara dari Subang diberi peranan seolah tuan tanah penduduk asli dengan lebih dulu diberi hadiah dan legalitas penyerobotan lahan oleh Iwan Surajadi PT Batu Nunggal Indah dan oknum aparatur negara. Mueller menargetkan tergugat utama yang sudah diberi peran untuk siap menghadapi. Dibantu dengan warga yang tidak tahu riwayat tanah dan riwayat penduduk asli. Mereka hanya ikut serta tanpa pemahaman mendalam dan sebagiannya hanya kaki tangan mafia tanah. Adapun mereka yang paham riwayat tanah dan riwayat penduduk asli tidak digugat, kecuali yang terlibat dalam jaringan mafia tanah Dago. Sementara itu, Buraminten sudah siap lebih dulu. Pertanyaannya, apakah gugatan Mueller atau kolusi saling gugat yang lebih masuk akal? Lalu bagaimana dengan aksi Asep Makmun sejak sekitar 40 tahun ini? Tolong gunakan logika Anda baik-baik. Ini gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan jaringan para tergugat ini. Ini adalah kolusi saling gugat Mueller. Bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller saling gugat. Pihak Mueller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga... Kasus-kasus tanah Dago bisa diibaratkan bandar judi online. Coba gunakan logika. Pada tahun 1997, luas tanah garapan warga Dago Elos hanya sekitar 0.940 meter persegi. Silakan periksa peta BPN tahun 2000 bahwa objek warga Dago Elos ada di belakang terminal, bukan di samping. Namun, tuntutan tanah oleh Mueller mencapai 60.000 meter persegi. Situasi ini mirip dengan judi online. Kalau Mueller menang dapat tanah 63.000 meter. Sementara kalau oknum warga Dago Elos menang dapat puluhan ribu meter, padahal tahun 1997 hanya 540 meter. Jadi siapapun yang menang, pihak yang mengatur tetap mendapatkan keuntungan besar melebihi modal yang dipertaruhkan. Jika Mueller menang, dia mendapatkan 63.000 meter persegi. Silakan periksa berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Jika oknum tergugat menang,
mereka mendapatkan puluhan ribu meter persegi. Padahal kan tahun 1997, luas tanah hanya 540 meter. Jadi intinya bandarnya yang menang. Dan ini membuktikan ada bandar di sengketa Tanah Dago. Coba gunakan logika Anda. Ini sistem hukum tidak adil dan berpihak pada oligarki, oknum aparatur, oknum tokoh masyarakat, dan oknum tokoh agama yang terlibat jaringan mafia tanah. Kasus Tanah Dago menggambarkan bagaimana sistem bisa dimanipulasi seperti bandar judi online. Seperti bandar judi, siapapun yang menang, pihak tertentu tetap untung. Jadi selama wacananya gugatan Mueller, siapapun yang menang, maka bandar masih saja untung. Sekali lagi, kami Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan mengingatkan bahwa kasus Tanah Dago adalah kolusi Mueller dengan oknum tergugat. Jadi bukan gugatan Mueller, tapi kolusi saling gugat. Kalau gugatan Mueller, maka warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Kolusi saling gugat Mueller bukan gugatan Mueller, tapi kolusi saling gugat Mueller. Silakan periksa dengan seksama berkas putusan pengadilan dan periksa dengan seksama para tergugat. Periksa baik-baik domisili di mana para tergugat. Mereka ada di wilayah selatan, belakang terminal Dago. Sementara wilayah utara terkena juga dampaknya baik, itu Mueller menang ataupun tergugat menang. Karena ini adalah kolusi saling gugat, ibaratnya bandar judi. Ingat, Eigendome Verponding terluas, yaitu 31742 dan 6867. Ada di Kampung Cirapuhan RW 11, bukan di Dago Elos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di belakang Hotel The Match. Ini terjadi konflik agraria yang telah menipu dunia, yaitu konflik perdata. Perbedaan data luas tanah pada sengketa lahan Dago menjadi pemicu mafia beraksi. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan menjelaskan luas objek tanah memicu kolusi mafia tanah saling gugat. Pertama, Mueller bersaudara dan PT Dago Intigraha menggugat tanah seluas 63.000 meter persegi pada 3 Eigendom Verponding. Kedua, Bu Raminten mengklaim 69.000 meter persegi pada 4 buah Eigendom Verponding. Dengan kesepakatan oknum tergugat warga Dago Elos adalah penggarapnya. Perlu diperiksa berkas kesepakatan warga. Pada tahun 1991, warga Dago Elos hanya menguasai 5.940 meter persegi. Dan juga pita warga Dago Elos pada berkas BPN sekitar tahun 1997 atau tahun 2000 utamakan kedua poin tersebut. Juga karena terminal Dago dan kantor pos tidak ikut banding. Ini perlu dipahami pada poin masalah ini, bahwa skenario pemenang, yaitu antara bos mafia Mueller dan bos mafia Raminten, silahkan periksa berkas pengadilan. Notabene mereka dalam satu jaringan Asep Makmun CS Iwan Surjadi sites. Luas objek seperti terminal Dago, kantor pos, dan fasilitas umum mencakup 1,000 hingga 4,000 meter persegi, dan juga warga Kampung Cirapuhan telah menghadapi penyerobotan tanah selama 40 tahun hingga saat ini tahun 2024. Mereka diintimidasi dan dihalangi mengajukan hak pertanahan. Lalu ingat baik-baik Eigendom Verponding 37.52 dan 6.97 berlokasi di Kampung Cirapuhan RW 1, Dago bukan di Dago Elos RW 2.
Perhatikan keterangan dan periksa berkas di pengurus RTRW serta pita BPN tahun-tahun 1997 hingga tahun 2000. Ini adalah pemicu utama penggelapan tanah oleh jaringan mafia. Tanah saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mengungkap pihak dalam sengketa lahan Dago Elos Masla. Ini dipicu oknum warga Dago Bandung. Esensi. Dalam sengketa ini ada dua pihak utama. Penggugat adalah Muller Bersaudara dan PT Dago Inti Graha. Oknum tergugat adalah jaringan Asep Makmun dan Bu Raminten. Kedua pihak mengklaim hak atas tanah dengan menggunakan hak barat Eigendom Verpanding. Intinya, bukan warga Dago atau warga Iwo Cirapuhan Bandung, tapi oknum. Dan ada pihak yang belum muncul adalah oknum aparatur. Dan oligarki juga jaringannya seperti Iwan Surjadi dan Dedi M. Saad I. Simak penjelasan korelasi kasus sebelumnya dalam film dokumenter Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan. Silakan cek blog atau video yang berdurasi agak panjang. Periksa berkas putusan pengadilan tuntutan Muller dengan adanya kesepakatan Bu Raminten. Misalnya, kesepakatan pihak Bu Raminten dengan Asep Makmun ada dalam putusan PN Bandung. Dan berkas lainnya, misalnya PBB 15 harga meter atau sertifikat di Koswara. Iwan Surjadi dan berkas warga atau berkas peta BPN. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan sudah mengirim surat ke DPR Pusat seberat 3 kg. Adapun ke Presiden berat berkas 2,7 kg. Esensi dalam sengketa tanah Dago ini adalah satu jaringan mafia tanah dengan modus saling gugat yang melibatkan proksi. Proksinya, ingat, satu jaringan mafia tanah. Adapun kasus tanah makam dengan oknum supir BPN bernama Sahidin, beda lagi. Jadi esensi kasus Dago gugatan Muller gak masuk logika. Tapi esensinya kolusi penggugat, tergugat, dan jaringannya. Konflik tanah di Dago Elos hanyalah kolusi saling gugat. Barang buktinya bahwa konflik Dago Elos adalah kolusi mafia. Tanah saling gugat adalah berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 414 PDT G 2016 PN BDG. Ini membuktikan kolusi saling gugat bukan gugatan Muller, tapi kolusi Muller dengan pihak tergugat. Oleh Koordinator Pertanahan berkas kolusi mafia tanah, saling gugat telah dikirim ke DPR dan Presiden juga lembaga lainnya. Ini juga slogan anti-hak barat Eigendom Verpanding oleh oknum tergugat tidak benar karena Bu Raminten juga pakai hak barat. Ikut. Bu Raminten memberi kuasa Hei Syamsul Maparepa tanggal 1 Juni 2016. Sebelum adanya gugatan Muller Bersaudara dan PT Dago Inti Graha sampai ke tergugat. Adapun pihak ini masuk pengadilan agak telat hanya alibi. Yang jelas Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Muller menggugat 3 Eigendom Verpanding, lucunya hantu, dan makam di Serobot juga wilayahnya oleh Bu Raminten. Jadi Bu Raminten lebih parah mengklaim 4 Eigendom Verpanding. Disepakati oleh pihak tergugat Asep Makmun CS pihak Dago Elos. Semua tergugat dianggap penggarap Bu Raminten. Ada makam tua yang membuktikan Eigendom Verpanding 372 dan 6 tidak sah. Pribumi lebih dulu ada dibandingkan pabrik tegel Simongan, yaitu pihak yang diakui pemegang Eigendom Verpanding oleh pihak tergugat maupun tergugat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa tanah. Penting untuk menyelesaikan dengan adil. Isi